My name is Hasna Yasvi with student identification number 4182232 from class IK 4. In this video, I will discuss the content of a journal entitled Instructional Communication in Dyslexic Children in Elementary Schools, researched by Aris Juliansah, Iis Nurasia, Aditya Eskawardana, Deden Sumirsa, and Ade Sukandi, published in 2018. The subject of this research are teachers who teach at SDN Cibungur and SDN Limus Nunggal in Ciberem, which aims to find out instructional communication between teachers and dyslexic children. Because in the previous meeting there was already a distribution of material for face-to-face group presentation with my two friends, Amira Yasmin and Desi Angelia, here I will again present the material according to what was presented yesterday. Nah, jadi apa disleksia itu? Disleksia adalah kondisi individu yang mendapatkan kesulitan dalam proses akademik, namun secara spesifik mereka mengalami kesulitan untuk membaca dan menulis. Nah, disleksia ini masuk dalam kategori gangguan belajar yang dapat diketahui ketika anak memasuki jenjang sekolah dasar. Dengan adanya kasus ini, guru itu jadi harus lebih peka terhadap anak didiknya untuk mengetahui kondisi dan melakukan penanganan khusus terhadap anak disleksia. Nah, karena anak disleksia itu kesulitan untuk membaca dan menulis, guru itu kan jadi harus lebih ekstra ya untuk mengajari si anak itu membaca dan menulis dengan melakukan pendekatan yang bersifat lebih personal, kayak seorang ibu yang mengajari anaknya di rumah gitu. Nah, kan itu personal banget ya. Nah, guru yang menangani anak disleksia ini menggunakan pengajaran multisensori atau dikenal sebagai VAKT atau Visual Auditory Kinesthetic Taktil. Nah, metode multisensori yang paling terkenal salah satunya itu ada metode Vernal. Nah, metode ini tuh dimulai dari guru menulis kata yang hendak dipelajari. Misalnya, kata yang mau dipelajari itu baca. Si gurunya ini nanti nulis kata itu tuh di atas kertas pakai krayon atau nulis langsung di atas pasir. Nantinya, si anak itu bakal menelusuri garis-garis yang dibuat gurunya dengan jarinya gitu. Nah, kayak misalnya kayak B gitu. B tuh hurufnya kayak gimana gitu. Garis-garisnya itu kayak gimana. A itu kayak gimana. Garisnya itu kayak gimana. Dan ditelusuri pakai jari gitu. Pengajaran ini tuh melatih kemampuan taktik dan kinestik anak. Nah, ketika si anak menyaksikan tulisan tersebut ditulis, itu tuh udah masuk ke dalam kategori pengajaran secara visual. Setelah si anak melihat tulisan tersebut secara visual, dia itu akan diminta mengucapkan kata tersebut dengan keras. Nah, kan tadi contohnya itu baca ya, kata baca. Nah, itu tuh diminta untuk disebutkan satu persatu dengan keras gitu. Ini apa? B. Ini apa? A. C. A gitu. Terus B, A, ba, C, A, ca, kayak gitu. Pokoknya harus diucapkan dengan keras gitu. Nah, ini tuh masuk ke dalam kategori pengajaran secara sensori auditori. Metode pembelajaran ini tuh harus dilakukan secara berulang-ulang hingga si anak itu bisa mengenal huruf, mengingatnya, dan mampu menulis kata tersebut tanpa harus dicontohkan kembali gitu. Jadi udah bisa mandiri lah gitu. Well, that's the material about the methods used to treat dyslexic children. I apologize if there is any mistake in the information conveyed. Thank you for watching. Hello. Now in the subject of previous distribution. Sekali lagi. Nulis kata itu tuh di atas kertas pakai karton. Soalnya kan anak itu melihat gitu ya. Pastinya kan melihat itu ulang